Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqallah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa salam dan hormat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi yang akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam makom ibadah Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia. Tentunya tidak lepas dari wadah syiar kita, YouTube Buya Pasaman Timur, yang sangat kita cintai. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam masa pertemuan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana sangat penting kiranya bagi seseorang yang telah membutuhkan Tuhan untuk menjadikan diri yang sejati. Memang kalau kita berbicara tentang Tuhan, ini pengertiannya itu sangat luas. Berbicara tentang Tuhan, sesuatu yang dianut oleh akal, dianut oleh iman, dianut oleh ilmu, dianut oleh hati. Anutan-anutan itu mempersembahkan diri kepada anutan, itu dinamakan Tuhan. Mempertuhan sesuatu yang menjadi anutan akal, iman, ilmu, jiwa, segala yang memiliki pujian dan anutan diri. Ini yang dikatakan makom mulia ketuhanan. Tetapi untuk upaya mencari kebenaran tentang anutan diri, ini perlu kita pahami. Menyebut kata Tuhan untuk anutan diri itu tidak mudah.
Kalau hanya kita berbicara sebuah ilusi, pasti seseorang itu mengatakan Tuhan itu pada sesuatu yang tidak tercapai. Sementara Qudsi Allah, dia telah menyampaikan zahiru rabbi wal batinu abdi. Sifat zahir bagi Tuhan, sifat hakikat bagi umat. Ini ditujukan kepada pertemuan kalimat, yaitu hakikat, ya, sebuah hakikat. Penyampaian sebuah hakikat tidak layak, tidak pantas untuk dikatakan seumpama, tetapi mencapai hakikat itu dengan memandang hakiki. Untuk mencapai ketuhanan diri itu perlu pengenalan yang lebih luas, perlu perjalanan yang sangat jauh, dan perlu penglihatan yang sangat tajam, dan perlu rasa yang sangat mendalam. Ini yang dikatakan persiapan untuk mencapai ketuhanan. Tidak jauh Allah pada napisnya telah menyingkirkan suatu perbuatannya kepada umat. Dengan sifat hululnya, dia mengikhlaskan dirinya kepada wujud manusia. Ilahi nas, ilahi pada nas. Dan hudur kehadirannya pun dia ridhoi dalam bentuk sabitah dan karajiah. Dikatakan sabitah seumpama diri tak terhingga, dikatakan karajiah seumpama bentuk yang tidak serupa. Di sini kita wajib mengenal 3 perkara dalam hukum ma'rifatullah. Pengenalan 3 ma'rifatullah ini membuat pintu gerbang ketuhanan itu akan terbuka bagi yang dalam pencarian. Pencarian ini bukan karena sesuatu yang hilang, tetapi sesuatu yang sangat membutuhkan, dan yang sangat dibutuhkan adalah diri dan Tuhan, yaitu dirinya Tuhan. Ini yang membuat tasawuf semakin tajam bercerita tentang Tuhan, dan semakin terbuka jalan luas oleh tauhid untuk mendapatkan Tuhan. Mendapatkan Tuhan bukan arti dia ada di mana dan ada di suatu tempat, tetapi di mana tempat itu ada, di situ dia ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid. Dalam hal ini, para hadirin dan para jemaah, pendalaman 3 hakikat dan 3 ma'rifat ini sangat membantu bagi kita untuk menyempurnakan pemahaman. Pertama dikatakan dengan ma'rifat tuh. Ma'rifat turuh ini sangat membutuhkan dan sangat membantu kepada pencarian. Ruh mana yang dikatakan tentang Tuhan. Nah, yang kedua, ma'rifatullah, telah bernama dan berasma dia dalam himpunan kesatuan aku dan alam-alam itu adalah aku. Nah, yang ketiga, di sini sangat jelas bahwasanya telah nyata para ma'rifatus sir. Jadi kalau kita mengerti mana kerahasiaan dan rahasia, dan bagaimana sebuah rahasia atau dirahasiakan atau kodrat itu adalah rahasia. Jadi 3 panduan ma'rifatullah, ma'rifat turuh dan ma'rifatus sir ini dipandu oleh wujud ma'rifatul qalbi. Ma'rifatul qalbi ini ditandakan sebuah tempat yang layak dikatakan Allah pada tempatnya. Berbicara tentang Allah pada tempatnya haruslah menjadi suatu tujuan. Tujuan di sini bukan memberangkatkan pandangan kepada sebuah tempat, bukan juga meningkatkan rasa dari sebuah rasa,
tetapi terhimpun kepada yang merasakan dan yang melihat itu sendiri. Kalaulah kita disuruh mencari diri, maka diri inilah yang harus dilupakan setelah kita mengenal wujudnya semata. Mencari diri dengan diri bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang berdiri inilah yang tidak bisa diberikan penamaan, tidak bisa diberikan makom, tidak bisa diberikan kodrat, karena telah mencakup ke semua arah, telah mencakup pada wujud, sir, kodrat dan batin. 4 tahjub pengenalan ketuhanan bersandarkan kepada diri dalam satu kodrat. Karena semuanya itu disandarkan kepada satu diri, maka diri akan berubah menjadi sesuatu yang berdiri. Marifatullah kita kenal dengan mengenal asma Allah. Marifatullah itu sudah pasti menuju kepada marifatus sir, yaitu tentang kemakom kerahasiaan. Mengenal sifat nama Allah pada makom kerahasiaan pasti berwujud pada sebuah tempat yang berbentuk. Ini yang dikatakan ma'rifatu qalbi. Qalbi di sini bukanlah hati kolbu, tetapi hati halus bernama qalbi. Hati halus ini tidak bisa didapati oleh semua orang kecuali telah datang seseorang memberitahu kepadanya. Itu yang disebut dengan wahyu. Untuk mencapai 3 ma'rifatullah besar ini disempurnakan dalam satu ma'rifat. Ini sangat wajib didapati oleh pencari-pencari Tuhan yang tidak hilang. Kenapa dikatakan pencari Tuhan tidak hilang? Kemunculan ketuhanan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam itu sendiri. Ini yang dikatakan tidak hilang, tetapi menjadi sebuah alam bagi Allah sebagai wujud dirinya dibutuhkan kekuatan dan kemampuan hati yang sangat kuat. Kemampuan dan kekuatan hati yang sangat kuat ini menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam berma'rifatul qadim. Kalaulah dia tidak siap demi masa awal asri mengalami perubahan-perubahan dari kodrat yang dikaji, mulai perubahan aku, dia, mulai perubahan zahirnya Allah, mulai perubahan wujudnya Muhammad, sampai kepada sesuatu yang tak berduga, sesuatu yang tak bernama, sesuatu yang tak berpaham kepada siapapun. Ini menjadi ketunggalan. Disiapkan, mempersiapkan diri adalah utama dalam mengkaji tauhid. Di dalam kita mengenal 3 ma'rifat di dalam pengenalan Tuhan, perlu pendalaman yang hakikat sampai kepada yang hakiki. Ma'rifat ini sangatlah menentukan pengenalan dan memperjalankan keruhanian kita kepada alam sadar dan alam di bawah sadar. Ini yang dikatakan pada fana. Mencapai titik fana itu bukan sesuatu yang dikenang dan dipaksakan untuk fana, tetapi berubahnya kodrat itu tanpa kita sadari menjadi kodrat fana filah. Menjadi kodrat fana filah artinya aktif pada sifat nur, zahir pada sifat zat, yaitu tubuh, dan hayat pada sifat batin adalah nyawa. Ini menandakan diri yang fana. Diri yang fana adalah bersifat hayyun baqo. Dia adalah baqo bilah. Tidak ada kebinasaan dan akhir dari kodrat itu. Ini yang dinamakan fana filah wal baqo bilah. Mendirikan diri fana dan diri yang kekal adalah lapisan terpenting di dalam sifat ketuhanan. Awaluddin ma'rifatullah. Inilah yang harus kita mengerti. Bagaimana kita menetapkan pengenalan Allah itu sudah mencapai titik Tuhan. Tetapi kalau kita berhakikat dalam iktikad dan nekat, ini menuju sesuatu yang gagal. Harusnya miliki syarat-syarat yang hak. Guru mursyidnya diri, Amirul Mukminnya diri,
dan diri yang amir sami'na wa ta'na. Ini dipentingkan adalah kebenaran adab. Belajar tauhid tidak menuntut kita harus bisa, tetapi adab itu yang membuat kita bisa. Para jemaah yang dirahmati Allah, mengenal 3 daripada sifat tauhid bagi diri. Ma'rifatullah, pengenalan Tuhan dari melalui sebuah nama. Yang kedua, ma'rifaturuh, mengenal hayatnya Allah. Siapa hayat itu? Yang diutus bagi diri. Yang ketiga itu adalah ma'rifaturuh, bagaimana hayat ini adalah ruh daripada dirinya yang diutus kepada semua ruh. Ini juga harus mengenal bagaimana pemahaman 3 hakikat terhadap pengenalan yang hakiki. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, pengenalan ketuhanan ini adalah merujuk kepada kemampuan diri. Pengenalan ketuhanan merujuk kepada kemampuan diri. Tidak ada diri dan tidak ada ilmu yang bisa mendapatkan keberadaan Tuhan kecuali seseorang telah mengakui kodratnya tentang keberadaan Tuhan. Dilihat keberadaan, dirasakan keberadaan, dan dialami dalam keberadaan. Diri adalah utama. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Jelas sekali pengenalan diriku itu adalah merupakan sesuatu yang mengenal di balik rahasia besar, yaitu Rabbahu, siapa betul Tuhanmu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tingkatkan pengenalan yang hakiki pada diri kita. Pengenalan hakiki adalah diri dalam cermin pelita kaji. Menjadi pelita kaji, panutan dan anutan dari sekalian rahmatan fil alamin. Ini yang dikatakan dengan titik kebenaran dan titik puncak kebenaran, yang mana sandaran diri pada diri menjadi sesuatu yang berdiri. Jiwa dan raga adalah sebuah kodrat yang mana menjawab pertanyaan, mencari pertanyaan, dan tenggelam dalam penjawaban dan pertanyaan. Ini yang dikatakan jiwa dan raga. Mencapai perjalanan tersebut dibutuhkan bimbingan realita hakikat. Butuh mursyid hakikat, butuh murid yang berhakikat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita memperjalankan diri kita ke tingkat pengenalan hakikat dan hakiki, maka sangatlah memudahkan dan membantu kita di dalam melarutkan diri dalam sifat-sifat ketuhanannya. Apalagi kita telah hanyut dan terus kepada muara ma'rifat, yaitu yang mana di situ ada aku dan dia, dalam dia melihat pada aku, ada aku pada dia. Ini yang dikatakan surganya Allah. Surga Allah adalah orang yang menemui dirinya kembali. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, berusahalah kita untuk bisa belajar meningkatkan apa dan bagaimana hakiki dan hakikat daripada perjalanan keberadaan Tuhan yang akan menjadi pantulan diri, dan diri menjadi pantulan dari hakikat Tuhan, menjadi bacaan dari sekalian alam. Inilah kitab Allah. Jadi bagaimana kita untuk bisa mencapai ini? Tentunya dengan sesuatu dan seseorang atau hati yang membutuhkan. Hati yang telah membutuhkan Tuhan, ini adalah pencarian yang awal itu akan menjadi akhir. Tetapi kalau keingintahuan kita yang akan menjadi kejaran, di balik langit, di atas langit, di atas langit ada langit, ketinggian tidak akan pernah berhenti kalau kita hanya mencari untuk kepentingan pengetahuan. Alhamdulillah jamaah, mari kita tingkatkan sekarang bagaimana mengalami ma'rifatullah, siapa sebetulnya yang harus dikenal dengan nama Allah. Begitu juga sebaliknya, ma'rifaturuh, bagaimana kita bisa mengenal hayatnya Allah, wujudnya Allah, ruhu, ruha dan ruhi, 3 dimensi kehidupan. Kehidupan yang disebut dengan nama atau asma,
kehidupan dengan sifat dan kehidupan pada zat, dan af'al kelihatan hidup dalam bentuk zat dan sifat. Inilah yang dikatakan puncak daripada pengenalan. Kalau pengenalan kita ini tidak mengagungkan sebuah nama tanpa diri, maka kebenaran itu akan diakui dengan sebuah hal yang benar. Tetapi kalau kita mengakui atau membesarkan pengalaman hakikat tanpa kita mengetahui sir kodrat yang sebenarnya, maka dikatakan tidak ada perjalanan bagi seseorang. Maka dikatakan di sini rumus-rumus, apalagi dalam makom rumus-rumus falakiyah yang diatur dalam Al-Quran. Pencarian-pencarian ini berdasarkan alam dalam hukum basmalah. Ini sangat bagus untuk mencapai dan keseimbangan dalam hukum bismillah dalam pencarian. Untuk itu para hadirin dan jamaah tetap pada konsep tauhid, la ra'abaniyah Islam. Tidak ada perantara di dalam Islam apapun itu. Ingat, kemunculan batin menjadi zahir bukan sebuah perantara, tetapi adalah dirimu yang menjadi bahasa dari segala alam, dari segala mustika-mustika hidup. Inilah dirimu yang dinapasi sebagai napas yang bergerak. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita meningkatkan pemahaman ketuhanan dengan mengenal yang lebih banyak serta mengalami terhadap pengenalan tersebut. Menyebut aku bukanlah mengaku berkata aku, tapi memandang dia dalam wujud aku sendiri. Ini yang dikatakan tasawuf berdampingan dengan tauhid. Maka hakikat menjadi rasa, ma'rifat menjadi sandaran terlihat. Kebenaran itu ada syariat pada hakikat. InsyaAllah jamaah hadirin dan sekalian, jamaah, alhamdulillah sedikit demi sedikit pelan-pelan pengenalan itu akan kita tingkatkan. Barakallah, sampai ketemu pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Untuk ikuti selalu bimbingan tauhid sir batin dan tauhid ghaibiyah yang akan memacu ke tingkatan derajat muslim, sehingga pantas barokah itu, pantas juga barokah juga yang menjadi hiasan hidup denyut jantungnya alam, nadinya Tuhan. Inilah manusia. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi yang belum paham makna dari hakikat dan hakiki tauhid, maka wajarkan saja Al-Baqarah 269. Memang Allah memiliki seseorang yang dia kehendaki untuk diberitahu tentang riwayatnya yang akan menjadi sejarah besar di muka bumi. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. InsyaAllah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.